Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang kisah seorang baby sister rasa istri yang berakhir menyedihkan. Nama aku Rani, umur 24 tahun. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Setelah lulus SMA, aku tak melanjutkan kuliah karena keadaan ekonomi keluarga yang pas-pasan. Bapak sudah tua, kerja di sawah, dan ibu hanya jualan gorengan di depan rumah. Adikku masih sekolah. Jadi, saat ada tawaran kerja jadi babysitter di Jakarta, aku langsung mengiyakan, meski sebenarnya aku belum pernah mengurus anak orang lain. Hari itu aku tiba di Jakarta dengan koper kecil dan tas punggung. Di depan rumah besar bercat putih itu, aku berdiri agak canggung. Rumahnya tampak sepi, tapi megah. Ada taman kecil di depan, dan pagar besi tinggi yang membuatku merasa seperti mau masuk rumah orang kaya di sinetron. "Selamat pagi, Mbak. Ini rumah Pak Arga, ya?" Tanyaku pada satpam yang berjaga. "Iya, Mbak. Tunggu sebentar ya. Saya panggilkan Bu Rina, pembantu di dalam." Beberapa menit kemudian, seorang perempuan sekitar 40 tahun keluar sambil tersenyum ramah. "Kamu Rani, ya? Yang dari Yayasan Penyalur?" Aku mengangguk cepat. "Iya, Bu." "Masuk aja, biar nanti saya kenalin sama anaknya Pak Arga," katanya sambil membuka pintu pagar. Begitu masuk, udara di dalam rumah terasa dingin dan tenang, tapi entah kenapa juga terasa kosong. Aku disuruh duduk di ruang tamu yang luas. Di meja ada foto keluarga, seorang pria, wanita, dan anak kecil laki-laki. Aku menatapnya cukup lama sebelum Bu Rina datang lagi. "Itu mendiang istrinya Pak Arga," katanya pelan, seolah tahu apa yang sedang kupikirkan. "Udah 2 tahun meninggal." Aku cuma bisa mengangguk. Hati kecilku langsung merasa iba pada anak kecil di foto itu. Tak lama kemudian, dari tangga muncul seorang pria. Posturnya tinggi, wajahnya tegas, dengan mata yang tajam tapi kelihatan lelah. Aku menunduk spontan. "Ini Rani, Pak, yang akan jadi pengasuh Dika," kata Bu Rina memperkenalkan. Pria itu mengangguk singkat. "Baik, kamu bisa mulai hari ini. Anak saya agak susah dekat sama orang baru, jadi sabar aja, ya." "Baik, Pak," jawabku gugup. Suaranya dalam dan tegas, membuatku semakin hati-hati bicara. "Bu Rina, tolong bantu Rani kenal sama Dika dulu. Saya harus berangkat," katanya lagi, lalu pergi tanpa menoleh. Aku menatap punggungnya yang menjauh, lalu menarik napas pelan. Dalam hati, aku bergumam, orangnya dingin banget, tapi mungkin memang begitu sifatnya. Aku mulai bekerja hari itu juga. Kamar tempat aku tinggal ada di lantai 2, di dekat kamar Dika. Kamarnya rapi, dengan sprei bergambar mobil-mobilan dan beberapa mainan di rak. "Dika lagi di taman belakang," kata Bu Rina. "Coba kamu kenalan, ya? Tapi jangan langsung digendong. Dia nggak suka disentuh orang baru." Aku mengangguk dan melangkah ke taman belakang. Di sana, seorang anak kecil berumur 5 tahun sedang duduk di ayunan, menatap tanah sambil memegang mainan mobil. Aku tersenyum dan mendekat perlahan. "Halo, Dika," sapaku lembut. "Aku Rani, teman baru kamu." Anak itu menoleh sekilas, lalu kembali menunduk. "Aku nggak mau teman baru," jawabnya lirih. Aku terdiam sejenak. Aku tahu mungkin dia masih sedih, atau belum bisa menerima kehadiran orang baru setelah kehilangan ibunya. Aku jongkok di samping ayunan, masih dengan nada lembut. "Kalau begitu, nggak apa-apa. Aku duduk di sini aja, nemenin kamu main. Boleh?" Ia tidak menjawab, tapi tidak juga menyuruhku pergi. Aku anggap itu tanda setuju. Selama beberapa menit kami diam. Aku memperhatikan bahwa mainan mobil yang dia pegang sudah rusak rodanya. Aku kemudian berkata, "Mobilnya capek ya? Rodanya lepas satu. Gimana kalau nanti aku bantu benerin?" Dika menatapku dengan tatapan ragu. "Kamu bisa." "Sedikit-sedikit bisa. Dulu waktu kecil, aku juga suka main mobil-mobilan." Dia diam, lalu perlahan menggeser mainan itu ke arahku. Aku tersenyum kecil, menerimanya, dan mulai berpura-pura memperbaikinya. Dari situlah, percakapan kecil pertama kami terjadi. Hari-hari berikutnya, aku mulai terbiasa dengan rutinitas di rumah itu. Pagi-pagi aku bantu Dika mandi, sarapan, lalu bermain. Kadang kami baca buku bergambar, kadang menggambar bersama. Dika mulai sering tersenyum, meski belum banyak bicara. Setiap kali Arga pulang kerja, suasana berubah.
Dika langsung berlari ke arahnya. Tapi pria itu sering hanya menepuk kepala anaknya sebentar sebelum naik ke kamar. Aku tahu dia sayang pada anaknya, tapi mungkin masih terlalu tenggelam dalam kesedihan. Malam itu aku melihat Arga duduk sendirian di ruang tamu. Lampu temaram, dan di tangannya ada foto istrinya. Aku tidak sengaja lewat untuk mengambil air minum, tapi langkahku terhenti. Aku ingin menyapa, tapi akhirnya memilih diam. Hanya kulihat dari jauh bagaimana matanya berkaca-kaca. Lalu ia menghela napas panjang. Ada rasa iba yang tiba-tiba muncul. Mungkin itulah alasan kenapa rumah ini terasa sepi. Karena luka kehilangan belum benar-benar sembuh. Seminggu berlalu. Hubunganku dengan Dika semakin baik. Ia mulai mau tidur ditemani aku. Bahkan sering memelukku kalau sedang sedih. Suatu sore, saat aku menemaninya makan, Dika berkata pelan, "Mbak Rani, Mama dulu suka nyuapin aku kayak gini." Aku menatapnya, lalu tersenyum lembut. "Oh ya? Mama kamu pasti sayang banget sama kamu." "Ya." "Iya, tapi Mama udah di surga," jawabnya polos. Hatiku terasa perih mendengarnya. Aku membelai rambutnya perlahan. "Mama pasti lihat Dika dari sana. Mama pasti senang kalau lihat Dika makan yang banyak." Anak itu mengangguk pelan. Setelah makan, ia memelukku erat tanpa bicara. Disitulah aku sadar, bukan cuma aku yang belajar menyesuaikan diri di rumah ini, tapi Dika juga sedang belajar mempercayai seseorang lagi. Malam itu, sebelum tidur, aku merenung di kamar. Aku memikirkan wajah dingin Pak Arga, tawa kecil Dika, dan suasana rumah yang perlahan terasa lebih hidup. Aku tak tahu akan bertahan berapa lama di sini, tapi entah kenapa ada perasaan hangat setiap kali Dika tersenyum padaku. Aku tahu tugasku hanya mengasuh anak, bukan jadi bagian dari keluarga mereka. Tapi di dalam hati kecilku, ada perasaan aneh yang belum bisa kujelaskan. Mungkin ini hanya kasihan. Atau mungkin, sesuatu yang lebih dari itu mulai tumbuh diam-diam. Aku menatap langit-langit kamar dan tersenyum kecil. Mulai besok, aku harus lebih sabar, gumamku. Aku harus bikin Dika bahagia. Dan tanpa kusadari, sejak hari pertama aku menginjakan kaki di rumah itu, hidupku mulai berubah. Pelan, tapi pasti. Sudah 2 minggu aku bekerja di rumah itu. Aku mulai hafal rutinitas setiap harinya. Pagi-pagi, aku bangun sebelum jam 6, bantu Bu Rina di dapur menyiapkan sarapan. Dika biasanya bangun setelah itu. Lalu aku mandikan dan bantu dia ganti baju. Setelah sarapan, kami bermain atau menonton kartun di ruang keluarga. Semuanya terasa berjalan baik, kecuali satu hal, Pak Arga. Entah kenapa, setiap kali berhadapan dengannya, aku selalu merasa gugup. Ia selalu berbicara seperlunya saja, tidak pernah tersenyum lama, apalagi bercanda. Kalau bicara pun singkat, datar, dan jelas. Kadang aku bingung harus menjawab apa. "Dika makan apa hari ini?" tanyanya satu pagi sambil memeriksa tas anaknya. "Nasi goreng dan susu, Pak," jawabku. Ia hanya mengangguk. "Baik, pastikan dia tidur siang nanti." "Iya, Pak." Habis itu, ia langsung pergi. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan lain. Pintu mobilnya tertutup, dan suara mesin mobil menjadi tanda bahwa pagi di rumah itu kembali sepi. Aku sempat bertanya pada Bu Rina kenapa Pak Arga seperti itu. Bu Rina hanya berkata, "Orangnya memang begitu, Mbak. Dulu waktu istrinya masih ada, dia ceria. Tapi setelah Bu Nisa meninggal, kayak hilang separuh hidupnya." Aku mengangguk pelan. "Kasihan, ya, Bu." "Kasihan banget," jawab Bu Rina. "Dia jarang keluar rumah selain kerja. Makan aja sering gak teratur. Saya udah sering ngomel, tapi cuma dijawab, 'Nanti, Bu Rina.' Ya gimana lagi, orangnya tertutup banget." Sejak itu, aku mulai sedikit paham kenapa rumah ini terasa dingin. Bukan karena AC, tapi karena penghuninya menahan begitu banyak kesedihan yang belum selesai. Suatu malam, aku mendengar langkah kaki dari ruang tamu. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Aku mengintip dari pintu kamar dan melihat Pak Arga duduk di sofa, menatap foto yang sama seperti dulu, foto dia bersama istrinya dan Dika. Di meja ada segelas kopi yang sudah dingin. Lampu hanya menyala separuh, membuat wajahnya terlihat sayu. Aku sempat ragu mau menghampiri atau tidak. Tapi entah kenapa kakiku melangkah juga. "Pak, belum tidur?" tanyaku pelan dari ujung tangga. Ia menoleh sebentar. "Belum. Kamu belum tidur juga?" Tadi Dika rewel sedikit. "Pak,
Sekarang udah tidur. Begitu, ya, katanya singkat. Lalu kembali diam. Suasana hening. Aku berdiri di tempat, bingung harus berkata apa. Akhirnya aku hanya berkata, kopinya udah dingin, Pak. Mau saya buatkan yang baru? Ia menatapku sesaat, lalu menggeleng. Nggak usah. Sudah cukup. Aku mengangguk dan berbalik hendak naik ke kamar. Tapi sebelum aku benar-benar naik, ia berkata pelan. Terima kasih, ya. Aku menoleh, sedikit kaget. Ia tidak menatapku, hanya menatap kosong ke depan. Tapi kata itu cukup membuat dadaku hangat malam itu. Kata sederhana, tapi dari orang seperti dia, rasanya berarti sekali. Hari-hari berikutnya aku mulai lebih mengenal sisi lain dari Arga, meski tidak langsung. Kadang aku melihatnya diam lama di teras sambil menatap taman belakang. Kadang aku mendengar dia berbicara sendiri di kamar kerja, seolah sedang memarahi diri sendiri. Dika juga sering bercerita. Papa suka sedih kalau lihat baju mama di lemari. Tapi papa bilang gak boleh nangis di depan aku. Aku hanya bisa mendengarkan dengan sabar. Anak sekecil itu sudah tahu rasa kehilangan, tapi menahannya karena meniru ayahnya. Aku merasa kasihan pada mereka berdua. Suatu sore, waktu hujan turun deras, listrik tiba-tiba padam. Dika langsung menangis ketakutan. Aku buru-buru memeluknya dan menenangkan. Gak apa-apa, sayang. Mbak Rani di sini kok. Beberapa menit kemudian, Arga turun membawa senter. Ia tampak sedikit panik melihat Dika menangis. Kenapa nangis, Nak? Takut, Pak. Gelap. Arga langsung duduk di sampingnya dan memeluknya. Aku tetap di situ, memegangi senter agar mereka bisa melihat. Hujan semakin deras, dan petir menyambar di luar. Dika memeluk Arga makin erat, sementara aku duduk diam di sebelah mereka. Entah kenapa, suasana sore itu terasa berbeda. Kami bertiga duduk di ruang tamu yang remang, hanya diterangi cahaya senter. Tak ada suara selain hujan. Dika mulai tenang, kepalanya bersandar di bahu Arga, dan aku tersenyum kecil melihatnya. Arga menatapku sekilas, lalu berkata pelan, terima kasih udah bantu jaga Dika. Anak itu nggak gampang tenang. Sama-sama, Pak. Saya senang bisa bantu. Ia mengangguk, lalu terdiam. Tapi kali ini tatapannya tidak dingin. Ada sesuatu yang berbeda, lebih lembut, lebih manusiawi. Aku menunduk cepat, takut salah menafsirkan. Beberapa menit kemudian, ia berdiri. Saya mau lihat sekring dulu. Kamu temani Dika di sini. Iya, Pak. Saat ia pergi, aku memperhatikan punggungnya. Mungkin dari luar dia terlihat kuat dan kaku, tapi dari dekat aku tahu dia rapuh. Lelaki itu masih berjuang melawan sepi yang tidak pernah ia minta. Keesokan harinya, Bu Rina mendekat saat aku sedang menjemur pakaian. Mbak Rani, saya lihat Dika sekarang lebih ceria. Loh, jarang banget dia tertawa kayak gitu sejak ibunya nggak ada. Aku tersenyum. Iya, Bu. Dia anaknya manis kok. Cuma butuh waktu aja. Betul. Dan saya rasa kehadiran kamu bikin suasana rumah ini agak hangat, kata Bu Rina sambil tertawa kecil. Aku menatapnya cepat. Maksudnya? Ya maksud saya, kamu sabar dan perhatian. Pak Arga juga jadi lebih sering di rumah akhir-akhir ini. Biasanya, dia pulang malam banget. Aku hanya tersenyum kaku. Dalam hati, aku berharap Bu Rina salah. Aku tidak ingin terlalu berharap atau menafsirkan macam-macam. Aku di sini cuma kerja, bukan untuk mengisi ruang kosong yang ditinggalkan orang lain. Tapi jujur saja, ada bagian kecil di hatiku yang bahagia mendengarnya. Malam itu, sebelum tidur, aku membuka jendela kamarku yang menghadap taman. Angin malam masuk perlahan. Aku melihat bayangan Pak Arga di bawah, sedang menatap langit juga. Ia berdiri sendirian di teras dengan tangan di saku celana, seperti orang yang sedang berpikir berat. Aku tak tahu apa yang sedang dipikirkannya, tapi aku bisa merasakan sesuatu. Perasaan hampa yang sama seperti dulu pernah kurasakan waktu harus meninggalkan keluarga di kampung. Mungkin kami berdua sama-sama kehilangan sesuatu. Hanya saja bentuknya berbeda. Aku kehilangan waktu dan rumah. Dia kehilangan cinta dan separuh jiwanya. Aku menarik napas dalam, lalu menutup jendela perlahan. Mungkin aku cuma numpang lewat di hidup orang seperti dia. Bisikku pada diri sendiri. Tapi semoga selama aku di sini, aku bisa bikin rumah ini sedikit lebih hangat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku datang,
Aku tidak merasa asing lagi di rumah itu. Aku mulai merasa menjadi bagian kecil dari sesuatu, meski aku tahu, aku belum sepenuhnya diterima. Sudah lebih dari sebulan aku bekerja di rumah Pak Arga. Waktu terasa cepat berlalu. Kalau dulu suasana rumah ini selalu terasa dingin dan kaku, sekarang mulai ada sedikit kehangatan. Bukan hanya karena Dika yang makin ceria, tapi juga karena Pak Arga yang perlahan-lahan mulai berubah. Perubahan itu tidak besar, tapi cukup terasa. Misalnya, sekarang ia mulai menyapa duluan saat bertemu di pagi hari. Kadang juga sempat bercanda singkat dengan Dika. Dan yang paling membuatku terkejut, ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, seperti ketika aku lupa makan siang karena sibuk menenangkan Dika yang rewel. "Rani, kamu udah makan?" tanyanya suatu siang, saat aku sedang menyuapi Dika. Aku terkejut. Biasanya dia hanya menanyakan soal Dika, tidak pernah soal aku. "Belum, Pak. Nanti aja, kalau Dika udah selesai. Jangan ditunda. Kamu juga butuh tenaga," katanya pelan, tapi tegas. Aku hanya mengangguk, merasa canggung sekaligus hangat. Entah kenapa, perhatian sekecil itu bisa membuat dadaku sesak. Hari-hari berikutnya berjalan lebih ringan. Dika makin dekat denganku. Ia sering menggandeng tanganku kalau jalan ke taman, bahkan kadang merengek minta aku yang menidurkannya, bukan Burina atau ayahnya. "Kalau Mbak Rani yang nyanyi, Dika cepet tidur," katanya dengan mata setengah tertutup. Aku tertawa kecil. "Emang Mbak Rani nyanyi apa?" "Yang bintang kecil, itu," jawabnya pelan, sebelum akhirnya benar-benar terlelap. Melihat wajah kecilnya yang damai, aku selalu teringat pada adik di kampung. Ada rasa hangat sekaligus sedih. Hangat karena bisa merasa dibutuhkan, tapi sedih karena aku tahu, suatu saat aku mungkin harus pergi dari rumah ini, dan Dika pasti akan kehilangan lagi seseorang yang dekat dengannya. Suatu sore, hujan turun deras. Kami bertiga, aku, Dika, dan Pak Arga, tidak bisa keluar rumah. Bu Rina izin pulang lebih cepat karena keluarganya di kampung sakit. Jadi sore itu hanya kami bertiga. "Dika, mau makan apa malam ini?" tanya Pak Arga sambil menatap anaknya yang sedang menggambar. "Mau mie goreng aja, Pak. Tapi Mbak Rani yang masak ya?" katanya cepat. Aku tertawa. "Boleh, tapi nanti Papa bantu ya." Pak Arga menatapku sekilas dan mengangguk. "Oke, saya bantu." Itu pertama kalinya kami masak bersama. Di dapur, suasananya agak kikuk di awal. Aku mengiris bawang, sementara ia menyiapkan mie instan dan telur. Sesekali pandangan kami beradu tanpa sengaja, lalu buru-buru mengalihkan. "Udah lama nggak makan mie goreng buatan sendiri," katanya pelan sambil mengaduk mie di wajan. "Biasanya pesan atau dimasakin Bu Rina?" "Ya, Pak," tanyaku. "Iya. Sejak Nisa nggak ada, saya jarang masak lagi," ucapnya tanpa menatapku. Nada suaranya berat. Aku bisa mendengar kesedihan yang belum hilang. Aku tidak tahu harus bilang apa. Jadi aku hanya diam dan pura-pura sibuk memotong cabai. Beberapa menit kemudian, kami makan bertiga di meja makan. Dika terlihat senang sekali. Ia bahkan tertawa saat minyak terlalu pedas dan Pak Arga panik menyiapkan air minum. Aku tertawa juga, melihat sisi lucu dari pria yang biasanya dingin itu. Di tengah tawa itu, aku sadar, untuk pertama kalinya sejak aku datang ke rumah itu, suara tawa terdengar memenuhi ruangan. Aneh, tapi menyenangkan. Setelah makan malam, Dika tidur cepat karena kelelahan bermain. Aku membereskan meja dan mencuci piring. Saat sedang menyeka meja dapur, aku mendengar langkah kaki. Pak Arga berdiri di dekat pintu dapur, menatapku. "Rani, terima kasih." "Ya," katanya tiba-tiba. Aku menoleh. "Loh, terima kasih untuk apa, Pak?" "Untuk hari ini. Rumah ini. Udah lama nggak seramai ini." Aku tersenyum kikuk. "Saya cuma masak mie, Pak. Itu juga karena Dika yang minta." "Tapi tetap, terima kasih," katanya lagi. Kali ini matanya menatap langsung ke mataku. Aku tidak bisa menatap balik terlalu lama. Ada sesuatu di tatapan itu, lembut, tapi juga membuat jantungku berdebar tidak karuan. Saya bersihin dapur dulu ya, Pak," kataku cepat sambil berpura-pura sibuk. Ia mengangguk, lalu keluar dari dapur. Tapi sepanjang malam itu, kata "terima kasih" itu terus terngiang di kepala. Beberapa hari kemudian, aku sempat sakit. Mungkin karena kurang tidur menjaga Dika yang sedang pilek. Badanku panas,
Kepala pusing. Aku tetap memaksakan diri bangun pagi untuk menyiapkan sarapan. Tapi baru beberapa langkah keluar kamar. Pandanganku gelap. Untung saja aku sempat berpegangan di dinding sebelum jatuh. Dari bawah terdengar suara langkah cepat. Rani? Suara itu jelas suara Pak Arga. Ia menatapku khawatir dan langsung menghampiri. Kamu kenapa? Saya. Nggak apa-apa, Pak. Cuma pusing dikit. Jawabku lemah. Duduk dulu. Katanya sambil membantu aku duduk di sofa. Tangannya hangat dan kuat. Tapi sentuhannya hati-hati. Aku merasa malu. Tapi juga terharu. Ia menatapku serius. Kamu demam. Harus istirahat. Saya suruh Bu Rina bikin bubur. Jangan repot-repot. Pak, saya bisa. Udah. Rani. Dengar saya kali ini. Katanya tegas tapi lembut. Nada suaranya seperti perintah. Tapi ada kekhawatiran yang tulus di dalamnya. Aku akhirnya menurut. Seharian aku istirahat di kamar. Sore harinya, Arga datang membawa nampan berisi bubur dan teh hangat. Ia mengetuk pintu pelan. Masuk, Pak, kataku. Ia masuk, meletakkan nampan di meja kecil. Makan dulu, biar cepat sembuh. Aku mengangguk, memegang sendok dengan tangan gemetar. Ia memperhatikan diam-diam. Maaf ya, Rani. Kamu jadi sakit gara-gara kerja terlalu keras. Ucapnya pelan. Aku tersenyum. Nggak apa-apa, Pak. Saya senang di sini. Dika juga anaknya baik. Ia menatapku beberapa detik, lalu berkata dengan nada pelan. Kamu juga baik, Rani. Saya nggak tahu gimana jadinya kalau kamu nggak ada di rumah ini. Kata-kata itu membuatku diam. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya menunduk. Berusaha menahan air mata yang tiba-tiba terasa menggenang. Ia berdiri, lalu berkata pelan. Istirahatlah. Kalau butuh apa-apa, panggil saya. Begitu pintu tertutup, aku baru bisa menarik napas panjang. Hatiku campur aduk, antara bahagia, takut, dan bingung. Malamnya, aku duduk di tempat tidur sambil memandangi langit-langit. Dalam hati aku bertanya-tanya, kenapa aku merasa seperti ini? Setiap kali Arga bicara padaku dengan nada lembut, hatiku terasa aneh. Setiap kali ia tersenyum, aku merasa senang tanpa alasan. Aku mencoba menyangkal. Nggak mungkin. Aku cuma pekerja di sini, gumamku sendiri. Dia majikan, aku pengasuh anaknya. Tapi hati tidak bisa dibohongi. Perasaan itu ada, halus, tenang, tapi nyata. Aku tahu, aku tidak seharusnya merasa seperti ini. Tapi bagaimana kalau perasaan ini tumbuh bukan karena niat, melainkan karena kebersamaan yang terlalu lama? Karena perhatian-perhatian kecil yang tak sengaja membuatku merasa berarti? Aku menutup mata pelan. Dalam diam, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku harus bisa menjaga jarak. Aku tidak boleh salah langkah. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu, batas itu mulai kabur. Dan mungkin, mulai saat itu, aku bukan lagi hanya seorang babysitter bagi mereka. Aku mulai menjadi bagian dari hidup yang tidak pernah kurencanakan sebelumnya. Sejak aku jatuh sakit waktu itu, hubungan antara aku dan Pak Arga terasa sedikit berbeda. Bukan karena ada yang diucapkan, tapi karena cara kami saling memandang sudah tak sama lagi. Kalau dulu aku merasa sungkan setiap kali bertemu dengannya, sekarang justru ada rasa canggung yang aneh, seperti ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tapi sama-sama dirasakan. Ia jadi lebih sering bicara padaku, tapi setiap kali berbicara, selalu dengan nada hati-hati. Dika tentu tidak menyadari apa-apa. Anak itu justru makin ceria. Mungkin karena rumah ini sudah tidak sesepi dulu. Tiap pagi, aku bisa mendengar tawa kecilnya menggema di ruang tamu, sesuatu yang dulu jarang terdengar. Pagi itu, aku sedang menyuapi Dika di meja makan ketika Pak Arga turun dari tangga. Ia mengenakan kemeja putih dan dasi abu-abu. Wangi parfumnya langsung tercium. Aku buru-buru menunduk agar tidak terlihat grogi. Selamat pagi, Rani. Sapanya. Aku hampir tersedak. Biasanya dia hanya bilang, pagi, sambil berlalu. Tapi kali ini ia mengucapkannya dengan nada lembut. Pagi, Pak. Jawabku kikuk. Ia tersenyum tipis. Dika, jangan banyak main sendoknya. Nanti tumpah. Dika lagi nyuapin Mbak Rani. Pak. Sahut Dika polos sambil tertawa. Aku langsung memerah. Dika, ayo makan yang bener. Papa kamu udah mau berangkat kerja. Pak Arga hanya tertawa kecil,
Suara yang jarang kudengar. Nggak apa-apa. Biarkan saja. Rumah ini lebih hidup kalau kamu ada. Aku menatapnya cepat, tapi segera menunduk lagi. Kata-kata itu sederhana, tapi entah kenapa membuat dadaku terasa hangat dan nyeri bersamaan. Beberapa hari kemudian, sore itu aku sedang menjemur baju di halaman belakang. Cuaca mendung, angin berembus pelan. Dika bermain mobil-mobilan di teras. Aku sedang melamun, tidak sadar kalau Arga berdiri di dekat pintu belakang sambil membawa secangkir kopi. "Kamu kelihatan capek," katanya tiba-tiba. Aku menoleh kaget. Enggak, Pak. Cuma agak ngantuk aja." Ia berjalan mendekat. "Kalau butuh istirahat, bilang saja ke Bu Rina. Nggak usah maksa kerja." Aku tersenyum. "Saya kuat, Pak. Lagian saya suka ngurus Dika." Arga mengangguk pelan. "Saya tahu. Kamu sabar banget sama dia. Dika susah dekat dengan orang baru. Tapi entah kenapa sama kamu cepat sekali akrab." Aku menatap tanah. Mungkin karena dia ngerasa saya mirip ibunya. "Pak, saya juga nggak tahu kenapa." Arga terdiam. Wajahnya tiba-tiba berubah sendu. Ia memandang langit yang mulai gelap, lalu berbisik. "Mungkin, tapi bukan cuma Dika yang nyaman. Saya juga." Aku menegakkan badan. Jantungku berdetak keras. Aku ingin bertanya apa maksudnya, tapi lidahku keluh. Sebelum sempat berkata apapun, Arga sudah lebih dulu menambahkan. "Maksud saya, rumah ini terasa lebih tenang sejak kamu datang. Jadi, terima kasih." Aku mengangguk cepat, berusaha menutupi perasaan yang mulai kacau. "Tugas saya memang bikin rumah ini nyaman, Pak." Ia menatapku sekilas dan tersenyum samar. "Kamu berhasil." Setelah itu, ia masuk ke dalam rumah, meninggalkan aku yang masih berdiri di bawah langit mendung dengan dada sesak. Ada sesuatu di balik kata-katanya yang terasa lebih dalam daripada sekadar ucapan terima kasih. Beberapa malam setelah itu, Dika tiba-tiba demam tinggi. Tubuhnya panas sekali, dan ia terus menggigil. Aku panik, segera memanggil Arga yang sedang di ruang kerja. "Pak, Dika panas banget," kataku sambil menahan air mata. Arga langsung bangkit dan menghampiri. Ia memeriksa suhu tubuh Dika dengan tangan gemetar. "Astaga, dia panas sekali. Kita ke rumah sakit sekarang." Kami berdua buru-buru menyiapkan barang. Aku menggendong Dika sementara Arga menyalakan mobil. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, aku memangku Dika di kursi belakang sambil mengusap keningnya dengan handuk kecil. Arga beberapa kali menoleh lewat kaca spion. Wajahnya penuh khawatir. "Dia pasti sembuh, Pak," kataku pelan, mencoba menenangkannya. Arga mengangguk tanpa bicara. Suaranya berat waktu akhirnya berkata, "Saya nggak siap kehilangan siapapun lagi." Kata-kata itu membuatku terdiam. Aku tahu, bayangan kehilangan istrinya masih menghantuinya sampai sekarang. Sesampainya di rumah sakit, dokter bilang Dika hanya demam karena kelelahan dan kurang istirahat. Tidak parah, tapi harus dirawat sehari. Kami berdua menunggui di kamar rumah sakit. Malamnya, setelah Dika tertidur, Arga duduk di kursi samping tempat tidur sambil menatap anaknya lama sekali. Aku duduk di sebelahnya. "Diam saja, Rani," katanya tiba-tiba. "Ya, Pak. Kalau kamu capek, kamu boleh pulang dulu. Nanti saya yang jaga." Aku menggeleng. "Nggak apa-apa, Pak. Saya mau di sini aja." Ia menatapku. Pandangannya hangat tapi penuh beban. "Kamu orang baik, Rani. Saya bersyukur kamu mau kerja di rumah saya." Aku tersenyum. Saya juga bersyukur bisa kerja sama Bapak dan Dika. Kami diam lama. Hanya suara alat monitor dan napas Dika yang terdengar. Tanpa sadar, tangan kami nyaris bersentuhan di pinggir tempat tidur. Aku menahan napas. Ia juga tidak menarik tangannya. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam, sampai akhirnya aku berdiri, pura-pura merapikan selimut Dika. "Saya ambil air dulu, Pak," kataku cepat, lalu keluar kamar. Begitu pintu tertutup, aku baru bisa bernapas lega. Jantungku masih berdebar keras, dan pipiku terasa panas. Keesokan paginya, Dika sudah jauh lebih baik. Saat pulang ke rumah, ia langsung berlari ke kamar sambil tertawa. Melihat senyum Arga waktu itu membuat hatiku tenang, dan juga bingung. Aku tahu perasaan ini mulai berbahaya. Aku tahu batasnya. Aku pekerjanya. Dia majikanku. Tapi setiap kali ia menatap dengan mata penuh terima kasih,
Setiap kali ia berbicara dengan nada lembut, hatiku seperti berkhianat. Beberapa hari setelah kejadian di rumah sakit, Dika tiba-tiba berkata sesuatu yang membuatku terdiam lama. "Mbak Rani," katanya sambil duduk di pangkuanku. "Kalau Mama masih hidup, kira-kira Mama suka nggak sama Mbak?" Aku terkejut. "Loh, kenapa tanya gitu?" "Soalnya Papa sering senyum kalau lihat Mbak." Jawabnya polos. Aku membeku. Anak kecil itu tidak tahu apa-apa. Tapi kalimatnya seperti menamparku lembut. Aku hanya bisa tertawa kecil dan menjawab. "Mbak rasa Mama kamu pasti suka sama siapapun yang bikin Dika dan Papa bahagia." "Berarti Mama suka Mbak Rani dong?" katanya ceria. Aku tidak menjawab. Hanya memeluknya erat. Tapi di dalam hati, perasaan yang kusimpan semakin berat. Malamnya, aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan semua hal, tatapan Arga, kata-kata Dika, dan diriku sendiri yang mulai tenggelam dalam perasaan yang tidak seharusnya tumbuh. Aku tahu, kalau aku tidak berhati-hati, semua ini bisa berakhir menyakitkan. Tapi bagaimana caranya berhenti kalau setiap hari aku harus menatap wajah yang sama, mendengar suara yang sama, dan merasakan perhatian yang selalu membuatku lemah? Aku menatap ke cermin. "Kamu cuma pengasuh anaknya, Ran," kataku pada diri sendiri. "Jangan pernah lupa itu." Tapi hati tak bisa diperintah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku menangis diam-diam, bukan karena sedih, tapi karena takut pada perasaan yang sedang tumbuh. Antara rasa dan batas, antara logika dan hati. Aku tahu cepat atau lambat, salah satu harus dikorbankan. Aku hanya belum tahu, yang mana. Sudah seminggu sejak Dika sembuh dari demamnya, tapi suasana di rumah terasa berbeda. Bukan karena ada yang salah, tapi karena sesuatu di antara aku dan Pak Arga mulai berubah arah. Kami sama-sama berusaha bersikap normal, tapi aku bisa merasakan kalau pandangannya padaku tidak lagi sekadar majikan kepada babysitter. Dan yang paling menyulitkan adalah, aku pun mulai merasakan hal yang sama. Pagi itu aku sedang menyiapkan sarapan. Nasi goreng kesukaan Dika dan kopi hitam untuk Pak Arga. Dika duduk di meja makan sambil menggambar. Sementara dari tangga, terdengar langkah kaki Arga turun perlahan. "Wangi sekali," katanya sambil menarik kursi. Aku menoleh, sedikit gugup. "Cuma nasi goreng biasa, Pak. Jangan berharap banyak." Ia tersenyum. "Kalau yang masak kamu, pasti enak." Aku pura-pura sibuk di dapur, tapi pipiku memanas. Sementara Dika menatap kami bergantian dan tertawa kecil. "Papa suka banget ya sama masakan Mbak Rani." Aku dan Arga sama-sama terdiam. Lalu ia tertawa canggung. "Iya, Papa suka. Karena Mbak Rani jago masak." "Berarti Papa harus nikahin Mbak Rani biar bisa masakin tiap hari," celetuk Dika polos. Aku tersedak. Arga cepat-cepat menegur lembut. "Dika, nggak boleh ngomong sembarangan." Tapi di wajahnya, ada senyum yang ia tahan. Sementara aku tidak bisa menatapnya sama sekali. Anak kecil itu mungkin tidak tahu apa-apa. Tapi kata-katanya sukses membuat suasana pagi jadi rumit. Sore hari, setelah menidurkan Dika, aku keluar ke taman belakang untuk menyiram tanaman. Udara hangat, matahari hampir tenggelam. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari belakang. "Masih kerja juga?" tanya Arga sambil membawa 2 gelas teh hangat. Aku menoleh. "Iya, Pak. Biar besok pagi nggak layu bunganya." Ia menyerahkan segelas teh padaku. "Istirahat bentar. Capek terus. Nanti sakit lagi." Aku menerimanya dengan canggung. "Terima kasih, Pak." Kami duduk di bangku kayu di bawah pohon. Suasananya tenang, tapi di antara kami ada jarak yang sulit dijelaskan. Arga menatap langit yang mulai jingga dan berkata pelan. "Dulu waktu istriku masih hidup, sore-sore begini biasanya dia suka nyiram bunga juga. Rumah ini terasa kosong sejak dia pergi." Aku hanya diam, mendengarkan. "Sekarang, entah kenapa, rumah ini nggak sesepi dulu," lanjutnya sambil menatapku sekilas. Aku menelan ludah. "Saya senang kalau kehadiran saya bisa bikin rumah ini lebih nyaman, Pak." "Bukan cuma nyaman, Ran," katanya pelan. "Kadang saya takut. Takut kalau saya mulai terbiasa sama kamu." Aku menunduk. Suara jantungku berdetak keras di dada. "Pak, jangan bilang begitu." Ia menghela napas. "Maaf, saya tahu ini salah. Tapi saya manusia, Ran. Setelah istri saya meninggal, saya pikir saya nggak akan bisa dekat dengan siapapun lagi. Tapi kamu..." Aku cepat memotong.
Pak, saya cuma pengasuh Dika. Tolong jangan bikin saya bingung. Kami terdiam lama. Hanya suara serangga malam yang terdengar. Akhirnya Arga berkata lirih. Maaf, saya keterlaluan. Aku berdiri, mencoba mengatur napas. Saya masuk dulu. Pak, tehnya enak. Terima kasih. Aku melangkah cepat ke dalam rumah, menahan air mata yang tiba-tiba menggenang. Hatiku berantakan. Bukan karena kata-katanya, tapi karena aku tahu, aku pun mulai menginginkan hal yang sama. Beberapa hari berikutnya aku berusaha menjaga jarak. Aku berbicara seperlunya, tidak menatap lama-lama, dan selalu memastikan ada batas yang jelas. Tapi Arga selalu punya cara membuatku luluh. Kadang dengan perhatian kecil, menanyakan apakah aku sudah makan, atau menitipkan camilan di dapur. Sampai suatu malam, batas itu benar-benar diuji. Malam itu hujan deras. Dika ketakutan dan menangis di kamarnya. Aku buru-buru menghampiri dan memeluknya. Tenang, Dika. Mbak di sini. Nggak usah takut. Arga muncul beberapa menit kemudian. Ada apa? Dia takut petir, Pak. Jelasku sambil mengusap kepala Dika. Arga duduk di sisi lain tempat tidur. Papa di sini juga. Nak, tenang ya. Kami bertiga duduk bersama di ranjang kecil itu. Dika di tengah. Setiap kali petir menyambar, anak itu memelukku erat. Aku membalas pelukannya sambil sesekali menatap Arga. Pandangan kami bertemu. Beberapa detik yang terasa lama sekali. Entah kenapa, di tengah suara hujan dan petir, ada kehangatan yang tidak seharusnya ada di situ. Dika akhirnya tertidur dalam pelukan kami berdua. Aku beranjak pelan, berusaha tidak membangunkannya. Arga ikut berdiri. Kami keluar kamar bersamaan. Di koridor yang sepi, kami berhenti. Hujan masih turun deras di luar. Aku berbisik. Pak, saya rasa saya harus pindah kamar aja. Biar Dika nggak terlalu bergantung sama saya. Arga menatapku dalam. Kamu bukan masalah buat Dika, Ran. Justru kamu penyembuhnya. Aku menggeleng, menahan air mata. Bapak nggak ngerti. Kalau saya terus di sini, saya takut salah. Arga mendekat setapak. Salah gimana? Aku menatapnya, lalu berkata lirih. Salah karena saya mulai ngerasa sesuatu yang nggak seharusnya. Ia terdiam. Kami berdiri sangat dekat sekarang. Aku bisa mendengar napasnya. Regu. Penuh perasaan. Tapi sebelum apapun terjadi, suara petir menggelegar keras. Aku tersadar, melangkah mundur cepat. Saya masuk dulu, Pak. Kataku cepat lalu berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Di kamarku malam itu, aku menangis lama. Aku marah pada diri sendiri karena membiarkan perasaan ini tumbuh. Aku juga marah pada takdir, karena mempertemukanku dengan seseorang yang tak boleh aku cintai. Keesokan paginya, aku pura-pura sibuk agar tidak perlu berbicara banyak. Arga juga tampak menahan diri. Kami berdua seperti orang asing yang berusaha bersikap biasa di tengah rasa yang sudah terlalu dalam. Namun, tidak semuanya bisa disembunyikan. Bu Rina, asisten rumah tangga paruh waktu yang datang 3 kali seminggu, mulai menyadari perubahan itu. Mbak Q, katanya suatu pagi saat kami berdua di dapur. Saya perhatiin, Pak Arga sama kamu kok sekarang kelihatan deket banget, ya? Aku kaget. Loh, enggak, Bu. Saya biasa aja. Bu Rina menghela napas. Saya cuma mau ngingetin. Orang bisa ngomong macem-macem kalau lihat yang enggak-enggak. Kamu hati-hati, ya. Aku hanya bisa mengangguk. Kata-kata itu menancap dalam. Malamnya, aku menatap cermin dan berkata pada diri sendiri. Kamu harus ingat tempatmu, Ran. Kamu cuma pengasuh, bukan istri. Tapi setiap kali aku berusaha menjauh, ada saja alasan yang membuatku tetap tinggal. Dika, senyumnya, tawanya, dan Arga, dengan semua kebaikannya yang membuatku tak sanggup membenci. Suatu sore, sebelum berangkat kerja, Arga berkata padaku, Rani, nanti malam ada rapat di luar kota. Saya mungkin pulang besok pagi. Tolong jaga Dika, ya. Aku mengangguk. Iya, Pak. Ia menatapku sejenak, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya hanya tersenyum singkat dan pergi. Aku menatap punggungnya yang menjauh sampai pintu mobil tertutup. Dan di detik itu, aku sadar, semakin aku berusaha melupakan, semakin aku tenggelam. Perasaan ini tidak lagi sekadar simpati, tapi juga kerinduan.
Sebuah rasa yang tumbuh di tempat yang salah, tapi sulit dimatikan. Aku menatap langit sore yang mulai gelap dan berkata pelan pada diri sendiri. Batas itu sudah mulai kabur. Ran. Dan kamu nggak tahu harus berhenti di mana. Sudah hampir 2 bulan aku bekerja di rumah itu. Waktu berjalan cepat. Tapi perasaanku tidak juga tenang. Setiap hari seperti perang batin. Antara logika yang menyuruhku menjaga jarak, dan hati yang terus menjerit ingin lebih dekat. Aku tahu situasi ini tidak normal. Tapi semakin aku mencoba menghindar, semakin sering takdir mempertemukan kami dalam momen-momen kecil yang sulit diabaikan. Hari itu, Arga baru pulang dari luar kota. Aku sedang di dapur menyiapkan makan malam ketika ku dengar suara mobilnya masuk ke garasi. Dika langsung berlari ke depan rumah sambil teriak kegirangan. "Papa pulang! Papa pulang!" Aku tersenyum dari jauh melihatnya. Tapi saat Arga masuk ruang tamu dan tatapannya bertemu denganku, senyumku langsung menghilang. Bukan karena marah, tapi karena jantungku berdetak terlalu kencang. "Rani," katanya sambil menaruh koper di lantai. "Maaf kemarin gak sempat kabarin. Sinyalnya susah di jalan." "Gak apa-apa, Pak. Dika baik-baik aja. Dia cuma kangen." "Papa juga kangen," ujarnya sambil mengelus kepala anaknya. Lalu pandangannya kembali padaku. Dan ia menambahkan pelan, "Termasuk kamu." Aku menelan ludah. Saya ke dapur dulu, Pak. Makan malam sebentar lagi siap." Aku buru-buru pergi sebelum wajahku terlihat memerah. Tapi tanpa sadar, Dika yang memperhatikan percakapan kecil kami dari tadi menatap penasaran. Beberapa hari kemudian, Bu Rina datang seperti biasa. Ia membantu bersih-bersih dan mencuci baju. Siangnya, aku dan dia duduk di dapur sambil menyiapkan bahan makan siang. "Ran," katanya tiba-tiba. "Kamu sama Pak Arga tuh beneran cuma majikan dan pekerja, kan?" Aku langsung menoleh. "Maksudnya, Bu?" "Ya, saya cuma nanya. Soalnya tetangga depan itu, Bu Ika, kemarin sempat ngomong. Katanya, dia pernah lihat kamu dan Pak Arga duduk berdua di taman belakang malam-malam." Aku terdiam. Jantungku langsung jatuh ke perut. Bu Rina melanjutkan. "Saya sih bilang ke dia, mungkin cuma ngobrol soal kerjaan. Tapi ya, kamu tahu sendiri, mulut orang kadang susah dikontrol." Aku menunduk. "Kami cuma ngobrol waktu itu, Bu. Nggak ada apa-apa." Bu Rina menatapku lama. "Saya percaya. Tapi kamu hati-hati, Ran. Orang bisa salah sangka. Kamu kan perempuan. Nanti kamu juga yang disalahin." Aku mengangguk pelan. "Iya, Bu. Saya ngerti." Tapi setelah Bu Rina pulang, aku tidak bisa berhenti memikirkan ucapannya. Apakah benar orang lain mulai memperhatikan kami? Apakah aku sudah terlalu menonjol di rumah ini? Malamnya, aku memutuskan untuk bicara dengan Arga. Setelah Dika tidur, aku memberanikan diri mengetuk pintu ruang kerjanya. "Masuk," katanya dari dalam. Aku membuka pintu pelan. Ia duduk di depan laptop, tapi segera mematikan layarnya begitu melihatku. "Ada apa, Ran?" Aku berdiri ragu. "Maaf ganggu, Pak. Saya cuma mau ngomong sesuatu." "Duduk dulu," katanya lembut. Aku duduk di kursi seberangnya. Tangan ini gemetar, tapi aku berusaha tegar. "Pak, akhir-akhir ini, orang-orang kayaknya mulai ngomongin kita." Alis Arga langsung berkerut. "Ngomongin apa maksudnya?" "Saya nggak tahu pasti. Tapi Bu Rina bilang tetangga depan pernah lihat kita di taman malam-malam. Takutnya disalahpahami, Pak." Ia menghela napas berat. "Orang selalu punya mulut untuk menilai, Ran. Tapi saya nggak peduli omongan mereka." "Tapi saya peduli, Pak," jawabku cepat. "Saya yang akan kena gosipnya. Saya cuma pengasuh di sini. Kalau orang salah paham, mereka bakal ngira saya." "SSSTT." Arga memotong lembut. "Kamu nggak salah apa-apa. Jangan takut." Aku menunduk. Saya cuma nggak mau bikin nama bapak jelek. Dan saya juga nggak mau Dika jadi bahan omongan. Arga terdiam lama. Lalu ia berkata pelan, "Kalau kamu merasa nggak nyaman, kamu bisa minta pindah kerja. Tapi, saya harap kamu nggak pergi." Kata-katanya menohok hatiku. Aku tahu maksudnya lebih dari sekadar butuh tenaga kerja. Tapi aku juga tahu, kalau aku terus di sini, semuanya akan semakin rumit. "Pak, saya belum kepikiran buat pergi," kataku lirih. "Tapi mungkin mulai sekarang saya harus jaga jarak."
Demi kebaikan semuanya. Ia menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Baik, Ran. Saya ngerti. Aku berdiri, menunduk sopan, lalu keluar dari ruangannya. Tapi sebelum menutup pintu, kudengar ia berbisik pelan, hampir tak terdengar. Jaga jarak, tapi jangan hilang sepenuhnya. Kalimat itu menempel di kepalaku sampai aku tidak bisa tidur malam itu. Beberapa hari berlalu dengan suasana yang canggung. Kami berbicara seperlunya. Tidak ada lagi obrolan santai atau tawa kecil di pagi hari. Bahkan Dika sempat bertanya, Mbak Rani kenapa nggak ngobrol sama Papa lagi? Aku hanya tersenyum. Papa lagi sibuk kerja, Dika. Tapi anak itu cerdas. Suatu siang, saat kami bermain di taman, ia tiba-tiba berkata, Mbak, Papa sering lihat Mbak dari jendela ruang kerja loh. Aku kaget. Lihat Mbak ngapain? Kadang pas Mbak nyiram bunga. Kadang pas Mbak nyuapin aku. Papa diam aja, tapi senyum. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Hanya bisa tersenyum kecil dan mengelus kepala Dika. Tapi di dalam hati, kalimat anak itu membuatku goyah lagi. Sampai suatu sore, gosip itu benar-benar sampai ke telinga Arga. Ia pulang kerja dengan wajah kusut. Setelah makan malam, ia memanggilku ke ruang tamu. Ran, tadi siang salah satu teman kantor saya nelpon. Katanya datar. Dia bilang, ada yang nyebar kabar kalau saya punya hubungan sama babysitter saya. Aku langsung pucat. Astaga, Pak, saya sumpah, saya nggak pernah cerita apa-apa ke siapapun. Saya tahu kamu nggak, tapi orang suka menilai dari apa yang mereka lihat. Aku menatapnya cemas. Terus gimana, Pak? Ia menatap lantai lama sekali. Saya nggak mau kamu disalahin. Kalau gosip ini makin besar, mungkin kamu harus istirahat dulu beberapa hari. Pulang ke rumah orang tua kamu. Dadaku terasa sesak. Jadi, Bapak nyuruh saya pergi. Bukan gitu maksudnya. Saya cuma nggak mau kamu jadi bahan omongan. Aku mengangguk pelan. Air mataku mulai menetes tanpa bisa ditahan. Saya ngerti, Pak. Saya yang salah. Saya terlalu nyaman di sini. Arga bangkit dan mendekat. Tapi aku segera mundur setapak. Tolong, Pak. Jangan sekarang. Saya nggak kuat. Aku berbalik dan berlari ke kamarku. Malam itu aku menangis sejadi-jadinya. Bukan karena gosip orang, tapi karena rasa yang selama ini kutahan akhirnya membuat semuanya berantakan. Keesokan paginya, aku berkemas diam-diam. Arga tidak sempat bicara karena harus mengantar Dika ke sekolah. Aku hanya meninggalkan surat di meja makan. Terima kasih atas semua kebaikan Bapak. Maaf kalau saya sudah membuat suasana jadi rumit. Saya pergi bukan karena marah, tapi karena takut. Tolong bilang ke Dika, Mbak Rani sayang sekali sama dia. Rani. Aku melangkah keluar rumah dengan langkah berat. Setiap sudut rumah itu menyimpan kenangan. Senyum Dika, perhatian Arga, semua bercampur jadi satu di hati yang kini terasa hampa. Dan saat aku menutup pintu gerbang, aku sadar, gosip itu mungkin cuma alasan. Alasan untuk melindungi hati yang sudah terlanjur jatuh terlalu dalam. Hari pertama aku meninggalkan rumah itu terasa seperti kehilangan arah. Rumah kontrakan kecil tempat aku tinggal kini terasa asing dan sunyi. Biasanya, pagi-pagi aku sudah mendengar suara Dika yang memanggil, Mbak Rani, ayo main. Sekarang, yang terdengar hanya suara ayam dan deru motor di jalan kecil depan rumah. Aku berusaha menyibukkan diri, mencuci, memasak, menonton televisi, tapi semua terasa hambar. Setiap hal kecil selalu mengingatkanku pada mereka. Wangi sabun bayi mengingatkan pada Dika. Kopi hitam mengingatkan pada Pak Arga. Dan suara hujan di malam hari mengingatkanku pada saat kami bertiga duduk di kamar, menenangkan Dika yang ketakutan. Sudah 3 hari aku pergi, tapi belum ada kabar dari mereka. Aku sengaja tidak menghubungi dulu. Aku takut ganggu, dan juga takut tahu kalau mereka sudah baik-baik saja tanpaku. Tapi malam itu, aku menerima pesan singkat di ponsel. Pak Arga. Rani, Dika terus nanya kamu. Katanya kamu janji nggak bakal ninggalin dia. Apa kamu baik-baik aja di sana? Aku menatap layar lama sekali. Hatiku langsung perih. Air mataku mengalir begitu saja. Aku ingin balas, tapi aku tahu kalau aku mulai membalas, aku tidak akan bisa menahan diri. Beberapa menit kemudian, pesan kedua masuk. Pak Arga, kalau kamu butuh waktu, saya ngerti. Tapi tolong kabari aja, biar saya nggak khawatir.
Akhirnya aku mengetik pelan. Rani, saya baik-baik aja, Pak. Maaf kalau pergi tanpa pamit. Saya cuma butuh tenang dulu. Tolong jaga Dika baik-baik. Pesan terkirim. Tapi begitu aku baca lagi, terasa dingin. Padahal hatiku ingin menulis. Saya rindu Dika. Saya rindu rumah itu. Dan saya juga rindu Bapak. Tapi aku tak punya hak untuk merindukan seseorang yang bukan milikku. Keesokan harinya, aku memutuskan mencari pekerjaan lain. Aku pergi ke agen penyalur tenaga kerja tempat dulu aku mendaftar. Petugasnya, Bu Lina, mengenaliku dengan cepat. Wah, Rani, lama nggak kelihatan. Kenapa keluar dari tempat kemarin? Kan majikan kamu baik banget. Aku tersenyum pahit. Iya, Bu. Saya cuma mau cari suasana baru. Bu Lina menatapku curiga. Kamu yakin bukan karena masalah pribadi? Aku hanya menunduk. Enggak, Bu. Saya cuma butuh waktu. Bu Lina mengangguk pelan. Baiklah, ada keluarga yang butuh pengasuh anak juga, tapi agak jauh di luar kota. Kamu mau? Aku ragu. Pergi jauh berarti benar-benar memutus semua hubungan. Tapi mungkin itu memang yang harus kulakukan. Boleh, Bu. Saya siap. Baik. Tapi kamu harus berangkat minggu depan, ya? Aku mengangguk. Dalam hati aku bergumam. Seminggu ini aku harus kuat. Malam itu aku duduk di depan jendela sambil memandangi hujan. Di kepalaku, suara Dika terus bergema. Mbak Rani jangan ninggalin Dika, ya? Aku memejamkan mata, menahan tangis. Aku tahu anak itu pasti kebingungan. Aku juga tahu Arga pasti kesulitan menjelaskan kenapa aku pergi. Tapi kalau aku tetap di sana, gosip akan makin besar, dan mungkin semuanya akan hancur. Kadang cinta bukan soal memiliki. Kadang cinta berarti tahu kapan harus pergi. Di rumah besar itu, sementara itu, suasana juga berubah. Dika terus mencari-cari aku. Setiap pagi ia bertanya pada Arga. Papa, Mbak Rani kapan pulang? Awalnya Arga mencoba menjelaskan, tapi lama-lama ia hanya bisa menjawab dengan senyum kosong. Dika, Mbak Rani lagi libur dulu. Nanti kalau sudah bisa, dia datang lagi. Tapi anak kecil secerdas Dika tahu sesuatu tidak beres. Ia mulai murung. Tidak mau makan. Tidak mau main. Bahkan guru di sekolahnya sampai menelepon Arga. Bilang kalau Dika lebih pendiam dari biasanya. Suatu malam, Arga duduk di ruang tamu sendirian. Gelas kopinya sudah dingin. Ia menatap kursi kosong di seberang meja makan. Kursi tempat aku biasa duduk menemani Dika. Semuanya terasa sepi. Terlalu sepi. Bu Rina yang datang keesokan harinya berkata, Pak, maaf kalau saya lancang. Tapi rumah ini kayak kehilangan cahaya sejak Mbak Rani pergi. Arga hanya tersenyum kaku. Iya, Bu. Saya tahu. Bu Rina menghela napas. Kalau memang dia orang baik, ya panggil aja balik. Pak, kadang orang baik nggak datang 2 kali. Kalimat itu terus terngiang di kepala Arga sepanjang hari. Seminggu kemudian, di hari terakhir sebelum aku berangkat keluar kota, aku mendapat panggilan telepon dari nomor yang tak asing. Rani? Suara di seberang terdengar berat dan lelah. Aku terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Iya, Pak. Kamu beneran mau pergi jauh? Cuma kerja, Pak. Biar nggak ganggu siapapun. Termasuk saya? Tanyanya pelan. Aku menggigit bibir. Pak, tolong jangan tanya kayak gitu. Ran. Suaranya mulai bergetar. Saya nggak bisa pura-pura nggak kehilangan kamu. Dika tiap malam nanyain kamu. Saya juga. Aku cepat memotong. Suaraku lirih tapi tegas. Pak, cukup. Jangan bikin saya makin susah pergi. Hening. Hanya suara napas kami yang terdengar di telepon. Lalu aku menambahkan. Saya pergi bukan karena benci, Pak. Tapi karena terlalu sayang. Dan saya tahu, rasa ini salah. Setelah itu, aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Air mata mengalir deras. Tapi di balik rasa sakit itu, ada sedikit lega. Aku sudah memilih. Aku menyelamatkan diri, dan mungkin juga menyelamatkan mereka. Keesokan paginya, aku berangkat naik bus menuju luar kota. Tas di pangkuanku terasa berat bukan karena isinya, tapi karena kenangan. Setiap kilometer yang kulewati seperti menjauhkan aku dari masa lalu yang masih menahanku. Aku menatap keluar jendela, melihat langit cerah setelah hujan semalaman. Dalam hati aku berbisik,
Semoga Dika tumbuh jadi anak baik. Dan semoga Pak Arga bisa bahagia tanpa saya. Aku menutup mata, mencoba tidur. Tapi yang kulihat justru wajah mereka berdua. Wajah yang akan selalu kuingat, meskipun aku harus belajar melupakannya. Sementara itu, di rumah besar yang kini sepi, Dika menemukan sesuatu di kamarnya. Sebuah boneka kecil yang aku jahit sendiri dulu, dengan tulisan kecil di kertas yang kuselipkan di saku boneka itu. Untuk Dika. Jangan nakal, ya. Mbak Rani selalu sayang kamu, dari jauh sekalipun. Dika berlari ke ruang kerja Arga sambil membawa boneka itu. Papa, ini dari Mbak Rani. Berarti Mbak masih ingat Dika, kan? Arga berjongkok dan memeluk anaknya erat. Iya, nak. Mbak Rani masih ingat kamu. Dan Papa juga. Di pelukannya, air mata Arga jatuh tanpa bisa ditahan. Karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kehilangan seseorang bukan sebagai pekerja rumah tangga, tapi sebagai bagian dari keluarga yang tak sempat ia miliki sepenuhnya. Malam itu, di dua tempat yang berbeda, kami sama-sama menatap langit yang sama. Aku di kamar kecil di luar kota. Dia di rumah besar yang dulu terasa hangat. Langitnya gelap, tapi di ujung sana ada satu bintang yang berkilau. Mungkin itu cara semesta bilang, bahwa cinta tidak selalu harus berakhir dengan memiliki. Kadang, cinta yang paling tulus adalah ketika kau berani pergi, demi menjaga yang kau sayangi. Sudah 3 bulan sejak aku meninggalkan rumah itu. Kini aku bekerja di rumah keluarga kecil di kota lain, sepasang suami istri dengan 2 anak perempuan. Mereka orangnya baik, tidak pernah memperlakukan aku dengan kasar. Tapi entah kenapa, hatiku tetap terasa kosong. Setiap kali melihat anak-anak kecil berlarian di halaman, aku langsung teringat Dika. Cara dia tertawa, caranya merengek minta digendong, bahkan cara dia memelukku sambil berkata, Mbak Rani wangi. Kadang aku berusaha menepis kenangan itu, tapi semakin aku mencoba, semakin jelas wajahnya muncul di kepalaku. Hari itu, setelah menidurkan anak majikanku, aku duduk di teras belakang. Langit sore berwarna oranye, dan angin membawa aroma hujan. Aku menatap langit lama sekali, sambil menggenggam ponsel tua di tangan. Sudah berbulan-bulan aku tidak menghubungi siapapun dari rumah lama itu. Nomor Pak Arga masih kusimpan, tapi tidak pernah kubuka. Setiap kali aku hampir menekan tombol, panggil, aku selalu berhenti. Bukan karena aku tidak ingin mendengar suara mereka, tapi karena aku takut, kalau aku mendengar suara itu lagi, aku tidak akan sanggup menahan rindu. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar lewat pesan dari Bulina, agen tempat aku bekerja. Rani, kamu masih ingat keluarga Pak Arga, kan? Mereka nyari kontak kamu. Katanya Dika ulang tahun minggu depan, dan pengin banget ketemu kamu. Aku terdiam membaca pesan itu. Tangan gemetar, hati langsung bergetar. Ulang tahun Dika. Anak itu pasti sudah besar sedikit sekarang. Tapi aku tahu, kalau aku datang, perasaan yang selama ini coba kutahan akan muncul lagi. Aku takut semuanya kembali berantakan. Aku membalas singkat. Terima kasih, Bu. Tapi saya nggak bisa datang. Tolong sampaikan maaf saya buat mereka. Setelah mengirim pesan itu, aku menangis diam-diam di kamar. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan, karena di lubuk hatiku yang paling dalam, aku ingin sekali ada di sana, melihat Dika meniup lilin, mendengar tawanya lagi. Sementara itu, di rumah besar tempat aku dulu bekerja, suasana juga belum kembali seperti dulu. Dika memang sudah mulai ceria, tapi ada kalanya dia tiba-tiba diam saat melihat sesuatu yang mengingatkannya padaku. Boneka kecil yang kuberikan masih ia peluk setiap malam. Papa, kenapa Mbak Rani nggak datang pas ulang tahun Dika? Tanyanya polos di malam pesta. Arga menatap anaknya lama, berusaha tersenyum. Mbak Rani lagi kerja di tempat lain. Nak, tapi Papa yakin, dia pasti doain Dika dari jauh. Dika mengangguk pelan, tapi matanya berkaca-kaca. Arga pun hanya bisa memeluk anak itu erat, sambil menahan perasaan bersalah yang masih menyesakkan dada. Malamnya, setelah pesta usai dan semua tamu pulang, Arga duduk di teras rumah sendirian. Ia memandangi bintang-bintang di langit, lalu menghela napas panjang. Semenjak aku pergi, hidupnya terasa hampa. Ia memang masih bekerja seperti biasa, tapi rumah itu tak lagi terasa hidup. Tidak ada lagi suara langkahku di pagi hari, tidak ada lagi aroma masakan yang kubuat, tidak ada lagi tawa hangat yang memenuhi ruang tamu. Dan yang paling berat, ia tahu kalau perasaannya padaku belum hilang.
Setiap kali melihat Dika tersenyum sambil memeluk boneka yang kuberikan, perasaan itu muncul lagi. Perasaan yang dulu coba ia sembunyikan di balik batas antara majikan dan pengasuh. Sementara itu, di kota tempatku bekerja, aku mulai terbiasa dengan rutinitas baru. Anak-anak majikanku, Rere dan Naya, mulai akrab denganku. Mereka manis dan sopan. Tapi di mata mereka, aku sering melihat bayangan Dika. Suatu sore, Rere berkata polos, "Mbak Rani, kamu kok suka sedih sih kalau lihat anak kecil?" Aku tersenyum tipis. "Nggak kok, Mbak cuma kangen teman lama." "Teman?" tanya Naya. "Iya, anak laki-laki. Lucu banget. Namanya Dika." Mereka berdua tertawa. "Kalau gitu, nanti ajak Dika main ke sini dong." Aku hanya menjawab pelan. "Kalau bisa, Mbak mau banget." Waktu terus berjalan, tapi luka di dalam hati tidak juga sembuh. Rasanya seperti ada bagian diriku yang tertinggal di rumah itu. Di senyum Dika, di tatapan Arga, di setiap sudut rumah yang dulu penuh kenangan. Kadang aku bermimpi kembali ke sana. Dalam mimpiku, Dika memelukku sambil bilang, "Mbak Rani jangan pergi lagi." Aku terbangun dengan air mata di pipi, merasa bodoh karena masih memikirkan sesuatu yang seharusnya sudah berlalu. Aku mencoba menenangkan diri dengan bekerja lebih keras. Tapi semakin aku sibuk, semakin aku sadar bahwa aku tidak sedang melupakan, melainkan bersembunyi dari kenyataan. Sampai suatu hari, aku menerima surat kecil yang dikirim ke alamat rumah majikanku sekarang. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan tangan sederhana di amplopnya. Untuk Rani. Dengan tangan bergetar, aku membukanya. Di dalamnya hanya ada selembar kertas dengan tulisan rapi. "Rani, terima kasih sudah pernah datang ke hidup kami. Dika tumbuh jadi anak yang baik, dan itu karena kamu. Aku tahu kamu memilih pergi untuk kebaikan semua orang, tapi aku ingin kamu tahu satu hal, kamu tidak pernah benar-benar pergi dari hati kami. Jaga dirimu baik-baik. Kalau suatu hari kamu ingin pulang, rumah ini masih sama. Masih menunggu kamu. Arga." Air mataku langsung jatuh begitu membaca tulisan itu. Tanganku menutup mulut, menahan isak yang pecah begitu saja. Perasaan yang selama ini coba ku pendam akhirnya tumpah. Aku duduk lama di tepi tempat tidur, memandangi surat itu berkali-kali. Antara ingin segera pergi dan ingin tetap bertahan. Malam itu aku keluar ke halaman, menatap langit. Bintang-bintang tampak begitu banyak. Seperti malam-malam dulu ketika aku menemani Dika tidur. Aku berbisik pelan. "Pak Arga, Dika, terima kasih sudah ingat. Tapi biarlah untuk sekarang. Saya tetap di sini dulu. Saya juga belum sembuh dari semua ini. Aku tahu, mungkin suatu hari nanti aku akan kembali. Entah sebagai tamu, entah hanya untuk sekadar melihat dari jauh. Tapi bukan sekarang. Sekarang, aku harus belajar hidup dengan luka yang belum sembuh ini. Bukan untuk melupakan, tapi untuk berdamai. Dan di balik semua rasa sakit itu, aku tahu satu hal. Cinta yang tulus tidak selalu butuh kehadiran. Kadang cukup dengan doa yang diam-diam dikirim setiap malam." Beberapa minggu kemudian, aku menyimpan surat itu di dalam kotak kecil bersama boneka kecil yang dulu kubuatkan untuk Dika. Boneka yang ternyata disimpan baik-baik oleh Bulina dan dikirim bersamaan dengan surat itu. Aku menatap boneka itu lama, lalu tersenyum tipis. "Terima kasih sudah jadi bagian hidupku, Dika. Dan juga kamu, Pak." Aku menatap langit yang perlahan berubah terang. Matahari mulai naik, menandakan hari baru. Mungkin luka ini belum sembuh, tapi setidaknya aku sudah siap melangkah lagi, walau tanpa mereka di sisiku. Apakah kamu ingin saya lanjutkan ke bab 9, akhir dari sebuah R? 3 tahun telah berlalu sejak aku meninggalkan rumah itu. Kini hidupku berjalan lebih tenang. Aku masih bekerja sebagai pengasuh anak, tapi di rumah yang berbeda lagi. Keluarga yang memperlakukanku dengan baik, walau tetap terasa tidak seperti rumah. Usiaku kini sudah lewat 30. Aku tidak lagi terlalu memikirkan cinta atau masa lalu. Tapi kadang, di malam-malam sepi, aku masih teringat satu nama, Arga. Dan satu wajah kecil yang dulu mengisi hariku, Dika. Aku sudah tidak tahu lagi kabar mereka. Nomor Pak Arga tidak aktif. Dan Bulina bilang keluarga itu pindah ke kota lain. Aku hanya bisa berharap semuanya baik-baik saja. Hidupku terasa datar. Sampai suatu sore aku mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya pelan, tapi langsung membuat dadaku bergetar. "Mbak Rani." "Iya, ini siapa ya?" "Saya Burina, tetangga Pak Arga dulu."
Jantungku langsung berdetak kencang. Sudah lama sekali aku tidak mendengar nama itu disebut. Ada apa, Bu? Tanyaku. Suara nyaris tak keluar. Saya nggak tahu gimana ngomongnya. Tapi, Pak Arga sakit keras. Mbak, beliau minta ketemu kamu. Aku membeku. Suara di seberang terdengar jauh. Dunia seperti berhenti. Sakit? Tanyaku pelan. Iya, kanker paru. Katanya sudah stadium akhir. Sekarang dirawat di rumah sakit. Kalau kamu bisa datang, datanglah. Saya rasa beliau cuma pengin pamit. Air mataku langsung jatuh. Tanpa pikir panjang. Malam itu juga aku minta izin pada majikanku untuk pergi beberapa hari. Aku naik bus malam menuju kota tempat dulu aku bekerja. Perjalanan terasa sangat panjang. Padahal pikiranku hanya diisi satu hal. Aku harus ketemu dia sebelum terlambat. Keesokan paginya aku tiba di rumah sakit. Tanganku gemetar saat menanyakan kamar rawatnya. Perawat mengantarku ke ruang rawat VIP yang tenang. Dari balik kaca, aku melihat sosok yang dulu ku kenal begitu kuat. Kini terbaring lemah di ranjang, dengan selang oksigen di hidung dan wajah yang pucat. Di kursi sebelahnya, Dika yang kini sudah agak besar duduk sambil menatap tablet. Ketika aku membuka pintu perlahan, anak itu langsung menoleh. Butuh beberapa detik sebelum matanya membulat. Mbak Rani? Suaranya lirih, seperti tak percaya. Aku tersenyum. Menahan haru. Iya, Dika. Kamu udah besar ya sekarang. Anak itu langsung berdiri dan berlari memelukku. Tangisku pecah di pelukannya. Mbak kangen kamu. Dika juga kangen banget sama Mbak. Pelukan itu lama, hangat, dan penuh kerinduan. Sampai suara lemah memanggil dari ranjang. Rani. Aku menoleh. Arga menatapku dengan mata berkaca-kaca. Suaranya serak. Tapi senyum itu masih sama seperti dulu, hangat dan tenang. Aku mendekat, duduk di kursi di samping ranjang. Pak, suaraku gemetar. Kenapa nggak bilang dari dulu? Ia menarik napas pelan. Saya nggak mau kamu kasihan. Tapi waktu tahu umur saya nggak lama, saya cuma kepikiran satu hal, pengen lihat kamu sekali lagi. Aku menunduk, menahan air mata yang terus jatuh. Pak, jangan ngomong kayak gitu. Ia tersenyum lemah. Rani, kamu tahu, selama kamu nggak ada, rumah ini rasanya hampa. Dika selalu cerita tentang kamu. Dia bahkan nggak mau buang boneka kecil yang kamu jahit dulu. Dika yang duduk di sisi lain tersenyum, memeluk boneka itu. Mbak, Dika jaga terus bonekanya. Mbak ingat, kan? Aku mengangguk sambil mengusap kepalanya. Iya, Mbak ingat. Arga kembali berbicara. Suaranya semakin pelan. Aku nyesel nggak pernah bilang yang sebenarnya waktu itu. Aku sayang kamu, Rani. Tapi aku takut menghancurkan semuanya. Jadi aku diam. Dan sekarang, ia terbatuk keras. Wajahnya menegang menahan sakit. Aku buru-buru memegang tangannya. Pak, jangan ngomong dulu. Istirahat, ya. Ia menatapku, menahan napas berat. Rani, terima kasih udah datang. Terima kasih udah pernah jadi bagian dari hidup kami. Tangisku makin deras. Pak, jangan ngomong kayak mau pamit. Saya masih di sini. Saya nggak akan pergi. Tapi Arga hanya tersenyum lemah. Kadang, orang yang kita sayangi cuma mampir sebentar, tapi ninggalin jejak selamanya. Setelah itu, matanya perlahan terpejam. Monitor di samping tempat tidur berbunyi pelan, bunyi yang membuat dada ini serasa diremas. Pak Arga. Teriakku panik. Pak, buka mata. Pak. Perawat masuk, dokter datang. Tapi semuanya terasa buram. Aku hanya bisa memeluk Dika yang menangis di pelukanku. Sementara tubuh Arga tak lagi bergerak. Dunia rasanya berhenti. Orang yang dulu membuat rumah itu hangat, kini benar-benar pergi. Pemakaman berlangsung sederhana. Aku berdiri agak jauh, memegang tangan Dika. Anak itu diam saja, matanya merah. Boneka kecilku masih di genggaman. Aku mencoba kuat di depannya, tapi di dalam hati aku hancur. Saat semua orang mulai pergi, Dika menatapku dan berkata pelan. Mbak, Papa udah tenang, kan? Aku mengusap kepalanya. Iya, Nak. Papa udah tenang sekarang. Terus, Mbak Rani mau pergi lagi. Pertanyaan itu menusuk seperti pisau. Aku menatap matanya lama. Mbak nggak tahu, Dika. Tapi Mbak janji. Selama kamu masih ingat Mbak, berarti Mbak nggak benar-benar pergi.
Dika mengangguk pelan dan memelukku erat. Pelukan yang terasa seperti perpisahan untuk kedua kalinya. Malamnya aku duduk di depan makam Arga sendirian. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Aku meletakkan bunga di atas nisan dan berbisik pelan. Pak, saya datang seperti yang Bapak minta. Tapi kenapa harus begini akhirnya? Air mataku mengalir deras. Bapak tahu, saya nggak pernah benar-benar berhenti sayang. Tapi mungkin memang cuma segini jalan kita. Saya cuma pengasuh, dan Bapak cuma majikan yang terlalu baik. Tapi rasa di antara kita, nyata. Aku menatap langit malam yang penuh bintang. Di ujung sana, aku membayangkan Arga tersenyum, seperti dulu waktu menatap aku dan Dika bermain di halaman. Selamat jalan, Pak. Terima kasih udah pernah ngajarin saya arti cinta yang gak harus memiliki. Aku bangkit perlahan, menatap nisan itu untuk terakhir kali. Lalu berjalan pergi dengan langkah berat. Beberapa bulan kemudian, aku kembali bekerja di rumah majikan baru. Hidup terus berjalan, meski hatiku tetap membawa luka itu. Setiap kali melihat anak kecil tertawa, aku teringat Dika. Setiap kali melihat langit malam, aku teringat Arga. Dan di dalam hatiku, aku tahu, ada bagian dari diriku yang tertinggal di rumah itu selamanya. Bukan karena aku belum move on, tapi karena beberapa kenangan memang tidak untuk dilupakan. Cinta kami tidak pernah berakhir bahagia. Tapi di balik semua air mata dan kehilangan itu, aku tahu satu hal. Kadang, kisah yang paling menyentuh bukan tentang dua orang yang akhirnya bersama, melainkan tentang dua hati yang saling mencintai, tapi memilih berpisah. Karena cinta yang tulus tahu kapan harus berhenti. Dan itulah akhir dari kisahku. Seorang baby sister rasa istri, yang pernah mencintai dengan sepenuh hati, dan kehilangan dengan cara yang paling sunyi.